Selamat siang semuanya, selamat siang teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan tutorial sebelumnya, yaitu tentang membuat aplikasi sederhana dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP. Kemarin kita sudah membuat ini ya, untuk menampilkan data dari database sekolah ke website dengan menggunakan PHP, yaitu menampilkan NISN, nama, alamat, dan tambah data. Untuk selanjutnya kita akan membuat tombol edit data yang berfungsi untuk melakukan edit. Kita di sini tambahkan kolom action, kemudian di sini kita tambahkan tombol untuk melakukan edit. Kita simpan, kita refresh. Nah, tombol editnya sudah muncul, tapi ini belum berfungsi karena belum ada codingannya. Kemudian kita membuat file baru. Untuk membuat form edit, klik kanan pada folder sekolahku, kemudian kita klik new file. Kita berikan nama edit.php, kemudian kita simpan. Untuk formnya ini sama dengan form add, kita copy paste saja. Nah, kemudian tombol edit ini kita arahkan ke form edit ini dengan membawa NISN agar si program ini tahu mana data yang mau kita edit. Dengan cara kita arahkan ke file edit.php dan datanya variabel. Misalkan saya menggunakan variabel NISN sama dengan php echo $data NISN. Kita cek apakah tombolnya sudah berfungsi. Edit. Nah, ini sudah berfungsi, dia membawa NISN sama dengan 3. Kalau kita tampilkan di sini NISN-nya 3, namanya siapa yang NISN-nya 3. Ya, oke, kita tutup dulu. Jangan lupa kita memanggil koneksi, include koneksi.php. Kemudian kita nangkep NISN yang ada di URL tadi. NISN sama dengan $get NISN. Nah, NISN ini didapat dari mana? NISN ini didapat dari variabel yang kita buat di URL ini. Misalkan di sini kita ganti nis, di ini juga harus nis, jadi antara ini dengan ini harus sama. Kalau untuk variabel ini bebas ya. Kemudian kita membuat query yang menampilkan data berdasarkan NISN tersebut. Query select all from tabel siswa where NISN sama dengan $NISN. Artinya tampilkan semua data yang ada di tabel siswa berdasarkan NISN yang ada di URL tadi atau data pas pada waktu kita klik edit tadi. Kemudian ini kita tambahkan variabel untuk menampung datanya.
Kemudian di input tipe teks ini kita tambahkan value. Edit nama kolomnya NISN. Kita cek browser apakah sudah tampil. Nah, NISN nya sudah tampil, itu 3. Kita tinggal menampilkan nama dan alamat. Caranya sama, kita tambahkan value pada inputan nama, php echo $edit nama, dan selanjutnya juga sama pada inputan alamat, kita tambahkan value $edit alamat. Nah, NISN nama alamat sudah tampil, kita tinggal klik simpan, nanti datanya akan berubah. Jadi kita harus membuat file baru untuk proses update-nya. Ini actionnya kita ganti ya, karena ini sebelumnya kita kopas dari form add. Kita membuat file update nih, kita arahkan ke update, kita buat file baru, update. Ini caranya masih sama seperti save, hanya saja query-nya yang berbeda. Kita copy saja ini agar mempercepat waktu. PHP. Nah, ini sama semua, yang berbeda itu hanya di query. Update TP siswa, set nama sama dengan $nama, kemudian yang kita edit lagi itu alamatnya, $alamat, kita kasih kalau update ada where-nya, dia ngedit berdasarkan apa. Misalkan kita berdasarkan NISN, karena yang kita jadikan primary itu NISN tidak boleh yang sama. Kalau kita where-nya berdasarkan nama, untuk nama orang itu kadang ada yang sama. Jadi misalkan kalau kita pakai where nama, terus di tabel itu ada nama yang sama, itu maka nanti akan edit dua-duanya. Kita pakai NISN saja, karena NISN itu kebetulan tidak boleh ada yang sama. Setelah update berhasil, kita arahkan kembali ke indeks, ke tampilan. Kita coba apakah sudah berhasil. Kita kembali dulu, misalkan ini kita edit alamat Malang. Nah, data berhasil diedit ya. Kita coba lagi, ini hari ini jadi Rino, kita simpan. Nah, ini sudah berubah. Nah, sekarang edit sudah, kita nambahkan tombol hapus di sebelahnya edit ini. Hapus. Nah, kita cek. Tombol hapus sudah muncul. Kemudian kita arahkan ke file hapus.php. Nanti kita buat filenya untuk pemrosesan hapus. Caranya sama dengan edit, hapus php, tanda tanya, NISN, php echo, clear data, NISN.
Kita buat file baru, hapus.php. Jangan lupa include koneksi. Setiap pemrosesan tambah, edit, hapus harus menggunakan koneksi. Kita ambil value yang ada di URL, tambahkan query-nya, delete from tabel siswa where NISN sama dengan $NISN, artinya hapus dari tabel siswa berdasarkan NISN yang isinya ini ya, gitu. Kemudian setelah proses hapus berhasil, kita kembalikan ke halaman tampilan atau ke halaman indeks. Kita coba apakah tombol hapusnya sudah berfungsi. Kita coba hapus data dengan nama Didani. Kita hapus. Nah, data sudah berhasil dihapus. Mungkin demikian ya tutorial pada kesempatan kali ini. Untuk tutorial selanjutnya kita akan membuat sistem penunjang keputusan di lain waktu. Oke, sekian dan terima kasih.